Oleh Rias. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Sebagai rasa nasionalis kita, silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Novi, Fali, Irfan, Gias, Igan, Jihan, Kaniat, Anggara, Amira, Rafki, Bagas, izin. Oke. Untuk pertemuan sekarang, kemarin Ibu membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Di pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah peserta didik dapat mempraktikkan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya kalian harus bisa atau mampu mempraktikkan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kemudian untuk materinya, bagaimana tata cara sujud syukur? Yang pertama, tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama itu adalah menghadap kiblat. Kemudian niat untuk sujud syukur. Kemudian yang ketiganya seperti sujud dalam sholat dengan membaca doanya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang keempatnya duduk kembali dan salam dan mengucap salam. Itu tata cara sujud syukur. Yang keduanya
tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan ketika lupa atau ragu dalam sholat. Yang pertama tata caranya adalah sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaannya adalah Subhanallah la yanamu wala yashu. Itu bacaannya. Kemudian yang keduanya bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiganya duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Yang keempatnya duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Itu merupakan tata cara dari sujud sahwi. Yang ketiganya tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah itu apa? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilaksanakan ketika membaca ayat sajadah. Ya, tata caranya yang pertama adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah sujud di luar sholat, ya, yaitu pertama berdiri dengan menghadap kiblat, kemudian berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud, cukup satu kali sujudnya ya. Kemudian doa yang dibacanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa samahu wa basyaruhu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk sejenak dan membaca salam, ya. Kemudian yang keduanya, tadi kan tata cara sujud tilawah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Tata cara keduanya adalah sujud tilawah di dalam sholat. Caranya itu yang pertama adalah ketika sedang berdiri dalam sholat, kemudian membaca ayat sajadah, atau imam membaca ayat sajadah, kemudian langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah yang sudah tadi dibacakan oleh ibu, ya. Kemudian yang keduanya adalah setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Jadi sujud tilawah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama di luar sholat, yang keduanya di dalam sholat. Ini akan menayangkan satu video bagaimana tata cara pelaksanaan dari sujud dilakukan oleh Perkenalkan, nama saya Lydia Adisya Putri dari SMP Negeri 1 Sukabumi, Jakarta. Di sini, saya akan mempraktekkan tata cara sujud syukur. Pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan. Berikut adalah tata cara sujud syukur. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai tata cara sujud syukur. Silakan kalian duduk berkelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 3. Kelompok pertama sujud syukur, kelompok kedua sujud tilawah, kelompok ketiga sujud sahwi. Ya, seperti sini. Kelompok sujud syukur. Ini kelompok sujud syukur, ini kelompok sujud sahwi, ini sujud tilawah. Nah, sekarang ibu bagikan alfabet kepada kalian ya. Coba perhatikan di alfabet
tata cara sujud syukur sahwi dan tilawah. Kelompok ini tugasnya tadi mengenai tata cara sujud syukur. Kalau kelompok 2 tata cara sujud sahwi. Kelompok 3-nya sujud tilawah. Oke, silakan dikerjakan. Tuliskan tata cara dari sujud syukur sahwi dan tilawah. Oke. Silakan kalau sudah kelompok 1 presentasi mengenai tata cara sujud syukur. Yang diwakili oleh siapa? Kelompok 1? Amira. Oke, silakan Amira ke depan. Ya, sejadahnya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Mustika dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan tata cara sholat sujud syukur. Pertama-tama membaca niat, yaitu nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua membaca takbiratul ihram. Yang ketiga sujud syukur, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang terakhir keempat membaca salam. Dan berikut tata cara sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Berikut tata cara dan penjelasan sujud syukur dari kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedikit mengomentari atau menjelaskan sedikit ya tadi dengan tata cara sujud syukur. Mungkin bagi kalian sujud syukur itu tidak biasa dilakukan karena menganggapnya hal yang biasa. Padahal dalam Islam itu ada sunat ya. Sunat itu jika dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa ya. Atau tidak dosa. Yang dilakukan Amira tadi mengenai tata cara sujud syukur sudah betul. Mungkin karena belum terbiasa dengan tata cara sujud syukur, jadi ada tahapan yang terlewati gitu ya. Tapi Ibu ucapkan terima kasih. Kasih aplaus ke Amira. Untuk kelompok yang sudah tampil semuanya ke depan, Ibu ucapkan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Jadi refleksi hari ini ketika kita sebagai umat Islam kalau sudah mengetahui aturan dalam Islam, kemudian laksanakan sunat dalam Islam, itu akan lebih baik lagi. Makanya ketika kita lupa atau ragu dalam sholat sekalipun, kita boleh melaksanakan sujud sahwi ya. Ketika kalian melakukan kesalahan atau lupa ragu dalam sholat, dianjurkan atau disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.